Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa orang yang mendatangi ulama, yang mendatangi kiai, yang mendatangi ustadz, dan mendatangi guru-guru agama, sama seperti kalian mendatangiku, kata Nabi. Siapa orang yang musafahah, mencium tangan ulama, mencium tangan kiai, mencium tangan ustadz, dan mencium tangan guru-guru agama, sama seperti kalian mencium tanganku, kata Rasul. Dan siapa orang yang duduk berkumpul dengan ulama, duduk berkumpul dengan kiai, dengan ustadz dan guru-guru agama, sama seperti kalian duduk dan berkumpul denganku, kata Rasul. Dan siapa orang yang duduk denganku di dunia, kelak akan aku dudukkan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beruntung di akhirat itu adalah bukanlah orang-orang yang datang hanya sekedar bawa pahala sholat, bukan orang yang datang sekedar bawa pahala puasa, bukan sekedar bawa pahala zakat, bawa pahala haji, tapi orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk melihat dan memandang wajah indah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di akhirat, kalau mata kita diharamkan oleh Allah untuk melihat wajah baginda Rasul, maka kita menjadi orang-orang yang celaka, kita menjadi orang-orang yang rugi kalau mata kita nanti tidak bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang mulia, beliau ingin masuk surga. Tujuannya itu bukan istana yang megah di surga, bukan bidadari-bidadari di surga, bukan telaga Al-Kautsar, bukan telaga Al-Haus, tapi tujuan sahabat masuk surga yaitu tujuannya cuma satu, yaitu ingin berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far At-Tuyur, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, ketika beliau mati syahid, kedua tangannya terputus, lalu Allah ganti dengan sayap sehingga Ja'far, roh beliau ingin menghadap Allah. Ketika roh beliau mau sampai di hadapan Allah, tiba-tiba terbayang dari diri beliau, dari kedua mata beliau, terbayang pandangan kepada Nabi Muhammad SAW, terbayang akan wajah Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau bermohon kepada Allah, ya Allah, izinkan aku kembali ke dunia untuk memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau sedang berkumpul dengan Nabi Muhammad bertanya, ya Abu Bakar, apakah kamu sudah makan? Jawab Abu Bakar, aku belum makan ya Rasulullah. Pulanglah, kata Rasulullah, engkau pergi makan dulu. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pulang, ketika hendak makan, tiba-tiba terbayang wajah indah Nabi Muhammad. Ditinggal itu makanan, datang lagi ke Nabi. Lalu Nabi berkata, wahai Abu Bakar, aku tidak pernah melihat orang makan secepat ini. Kok cepat banget kamu makan? Apa kata Abu Bakar? Wahai ya Rasulullah, ketika aku ingin makan makanan tadi, tiba-tiba aku terbayang wajahmu ya Rasulullah. Jadi aku tinggal itu makanan dan lebih memilih memandang wajahmu, dan lebih memilih memandang wajah indahmu. Maka rugi, maka celaka kalau mata kita dilarang dan diharamkan untuk melihat wajah indah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memandang wajah Nabi? Bagaimana caranya agar kita bisa berkumpul dengan Nabi? Di akhirat kita tidak bisa berjumpa dengan Nabi. Di akhirat kita tidak bisa memandang wajah Nabi kalau di dunia kita jauh dari majelis-majelis Nabi Muhammad. Karena kadar kedekatan kita dengan Nabi di akhirat, jarak jauh dekatnya kita dengan Nabi, nanti di akhirat itu
itu menurut kadar kedekatan kita di dunia dari majelis-majelis Nabi Muhammad SAW. Kalau di dunia kita dekat dengan majelis-majelis ilmu, dengan majelis-majelis zikir, dekat dengan pewarisnya Nabi, dekat dengan ulama, dekat dengan kiai, dekat dengan ustadz, dekat dengan guru-guru agama, maka kelak di akhirat kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, perkumpulan ilmu ini warisan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewarisi harta, Nabi Muhammad tidak mewarisi jabatan, Nabi Muhammad tidak mewarisi pangkat, tidak mewarisi emas, tidak mewarisi permata, tidak mewarisi dirham, dan tidak mewarisi rupiah. Tetapi warisannya Nabi adalah ilmu, akhlak, adab, ikhlas, sabar, takwa, ibadah, istiqomah, qanaah. Itu warisan Nabi Muhammad. Sehingga kita duduk di majelis ilmu, di majelis zikir untuk menerima warisannya Nabi. Abu Hurairah dulu beliau pergi ke pasar. Beliau bilang sama orang-orang pasar, "Wahai orang-orang pasar, di masjid lagi ada warisannya Nabi." Langsung orang-orang pasar bergegas menutup warung dan dagangan mereka. Ketika mereka sampai di masjid, mereka bilang sama Abu Bakar, "Mana katanya ada warisannya Nabi? Di sini cuma ada perkumpulan ilmu. Di sini cuma ada halaqah ilmu." Apa kata Abu Hurairah? Perkumpulan ilmu, halaqah ilmu itu warisannya Nabi. Maka warisan mana yang paling mulia, warisan mana yang paling agung selain dari warisan manusia yang paling mulia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.